Selamat pagi dan semangat pagi buat teman-teman semua. Di sini saya bersama Bapak saya selaku beliau Ketua RT pada tahun 1982 sampai 1986. Sedikit banyaknya beliau pasti paham mengenai sejarah, cerita atau budaya-budaya yang ada di daerah Majalengka. Kenapa saya menemui dan langsung eksklusif mewawancarai beliau, karena memang untuk memenuhi tugas mandiri dan tugas kelompok penelitian kebudayaan daerah. Bisa di daerah Majalengka itu sendiri, Pak, budaya apa yang sekarang sudah luntur atau tidak dilestarikan lagi? Seperti kalau di Cirebon itu kan ada budaya turun lemah itu yang sudah tidak dipopulerkan lagi. Nah, di Majalengka ada tidak budaya seperti itu? Ada di Majalengka, itu istilahnya memitu wawasan dulu sih. Sekarang digantinya dengan masa surat Luqman dan istilah ngayun, istilah munkitanan, diarak turun kacai, mecahkan telur sama bumbung kecil, bumbung awitamiang, itu udah hilang. Kalau budayanya sih untuk ngaraknya udah renggong dan jaipongnya itu masih dilestarikan. Tapi untuk turun ke cairnya dan diawal oleh nenek-nenek Seragen, iya nenek-nenek Sunti Seragen, itu udah nggak ada. Kata sekarang sih istilahnya udah kuno, udah tidak layak. Ya itu sih terserah mau dilanjutkan budayanya atau tidaknya, terserah, karena tolak belakang dengan ajaran Islami yang modern ini. Oh, bertolak belakang bagaimana tuh, Pak? Misal, ya istilah tolak belakangnya, kata Islam sih kan haram, bid'ah. Bid'ah kan ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Tapi kenyataannya itu udah ada yang mengatakan bid'ah, akhirnya di-cancel lah. Ya, hanya budayanya ngarak keliling desa pakai igel-igelan kuda renggong sih, sama kerawitan. Ya istilah nuju bulan dulu sih pakainya wawasan adat Sunda. Sekarang sih pakainya Luqman. Wawasan itu dulu pakai mantra-mantra Sunda apa gimana tuh? Iya, pakai belasan Kidung Rahayu, Kidung Kebahagiaan, Kidung Rahayu, ada Kidung Rahayu itu untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk menempuh hidup baru. Kalau wacan kebahagiaan itu untuk kegembiraan, menempuh hidup baru, untuk pengantin contohnya. Kalau pengantin itu pakainya ya saweran dengan pakai wawasan kidung, dua-duanya itu dipakai. Dikono-kono tangan diberi kono-kono kan? Berarti pas waktu kayak sunatan, mungkin bukan sunatan, anak kecil itu yang laki-laki gitu. Yang laki-laki itu ya kalau mau hitanan ya itu harus diarak turun ke cai, disebutnya kakinya dikumbah. Setelah ngumbah itu mecah telur, satu telur ayam kampung dengan bikin bumbung. Bumbung itu apa, Pak? Ruas, bumbung ini apa namanya, bambu, disebutnya tuh bambu apa ya? Kapus Lupa lagi, bumbas. Bumbung bumbas itu katanya mengantisipasi roh jahat. Kalau telurnya itu artinya tujuannya itu cepat tercapai. Dipecah telur itu diinjak sama anak. Injak itu sama dengan nantinya tujuannya cepat tercapai. Dengan tafsiran-tafsiran tersebut paham baru sekarang ya itu bid'ah, akhirnya ya nggak dipakai. Oh, jadi Islam sendiri atau agama yang
sedikit melunturkan budaya atau tradisi-tradisi zaman dahulu yang dikikis gitu ya, dalam artian diganti dengan budaya baru, budaya Islam, diislamkan gitu ya. Iya, karena dulunya Majalengka itu mayoritas agamanya itu animisme dan dinamisme. Animisme sekarang kan adanya di Banten ke-40. Mbah ini namanya Pucuk Umun. Pucuk Umun itu mbah dari Legeden Majalengka, disebut sekarang adanya di Telaga. Legeden Telaga punya istri dengan orang Legeden Penjalin yang disebut siapa lupa lah namanya tuh, Ibu Srini, namanya Mbak Srini. Nah, waktu Mbak Srini turun 2-3 sih masih dipakai. Sekarang mungkin udah turun 4-5. Budaya itu udah banyak, mayoritas tajam kecil pun sekarang sih udah tiap pojok udah ada. Dulu sih hanya di masjidnya saja, di desanya. Karena paham masih adat pamali, bukan haram. Sekarang sih haram, dulu sih pamali. Sekarang yang masih tetap memakai adat budaya dilestarikannya oleh Kampung Naga. Lebih jelasnya ya kita ngorek lagi budaya Majalengka itu masih dilestarikan oleh di Kampung Naga. Berarti ada asimilasi atau perkawinan gitu ya, mungkin ya dulu. Ya, semuanya adat istiadat semenjak nitis manusia di alam dunia sampai meninggal itu masih ada istiadat batal haram atau istilah pamali. Dulu pamali itu adanya di Kampung Naga, dilestarikan. Iya. Sudah sekian. Terima kasih atas waktunya Bapak, sudah bisa memaparkan sedikit banyaknya mengenai budaya tadi Nincak Cai ya. Turun Ya. Kacai. Turun Kacai, atau kalau di Cirebonnya itu ada adat yang turun lemah itu. Ya. Turun lemah. Kalau di Majalengka itu Turun Turun Kacai. mudun banyu. Dulu sih mungkin masih, kalau sekarang udah tidak ada, sama sekali tidak ada ya Pak. Ada sebagian kalau masih turunan Buyut Srini dan Buyut Banjar. Mobil ini Sabur Banjar itu dipanjalin ya. Panjalin Iya. dulu. Dipanjalin. Nah, kalau turunan Buyut Banjar kalau mau nemu jodoh harus bawa caping tokok dengan bikin golok kujang, badik kujang dengan baju serba hitam kombor. Itu masih dibudayakan. Masih budayakan Iya. adat pernikahan itu ya. Adat pernikahan nemu jodoh itu harus bawa itu di awalnya, atau paman lenser disebutnya. Harus pakai baju hitam, bawa kaneron, pakai ikat, juga menari ceria, disebut menari rahayu, supaya dalam pernikahannya menemui kerahayuan. Ke jenjang depannya itu nemui lebih mawaddah warohmah kata orang Islamnya kan gitu. Sekilas lagi Pak mengenai tadi yang budaya Nincak Kacai, apa-apa aja yang diceritakan kembali itu, ada siapa saja yang terlibat gitu. Ya itu hanya di pengantin sunat itu dihias secantik demikian Putra putri itu. putra putrinya, keluarganya. Laju barisan pertama itu paman lenser dengan nini sunti, disebutnya yang nini yang sudah atakah, sudah kalau disebut orang Islam sudah atakah, sudah nggak punya dosa, nggak maksiat. Bawa seting, bawa tongkat, bawa itu ya perlengkapan buat beras, bawa dugan, bawa telur kembang warna 7. Ya serana itulah ya, sesuai dengan pakainya kan dalil akli, dulu sih bukan akli gitu.
Jadi sesuai Prosesnya dengan gimana? akal Prosesnya itu si saja. anak tuh bagaimana prosesnya? Ya, anak itu dikumbah dengan air beras supaya jangan banyak penyakitnya, supaya waras. Bumbung bas itu supaya ditakuti oleh bangsa siluman rekayangan karena takut kejerat oleh bumbung bas itu. Nah, terus? Nah, akhir dengan telurnya itu supaya tujuannya itu supaya pecah, cepat terpecahkan, punya masalah sesulit apapun Pecahkan. cepat terpecahkan, begitulah intinya. Iya. Setelah itu mungkin makan bersama pulang gitu ya? Bagaimana? Pulang, Itu tempatnya ya. di rumah apa? Tempatnya di rumah apa di mana? Pemecahan itu setelah dicuci di pinggir sungai. Oh, di pinggir sungai, dibawa ke sungai, semua gitu. Iya, Rombongan di dibawa ke sungai. sungai, dicuci. Satu rombongan tuh ke sungai, tapi khusus pengantin sunat itu turun ke Cai dengan itu. Bapaknya ya, sama bapaknya. Iya, sama keluarga satu di Ais, turun ke Cai itu di Ais, lalu dicuci kakinya dengan air beras tersebut, sesak-sesaknya dibuang, cuma yang dibawa ke jalan itu telur dan bumbung basnya itu. Bumbung basnya juga dari bumbung awi samyang, awi suling itu yang kecil, supaya cepat pecah. Nah, makanya sulit sih cari awi samyang juga sekarang sih, sudah langka. Ya, budaya-budaya tersebut sudah langka. Iya, sudah tidak ada yang mentradisikan lagi ya dari segi sarana prasarana juga atau alat-alat yang dipersiapkan seperti tadi. Iya. Tambunya itu sudah langka mungkin sekarang. Sulit carinya. Nah, harapan Bapak sendiri untuk teman-teman mahasiswa atau ya generasi muda lah untuk dalam harusnya seperti apa gitu seharusnya? Seharusnya untuk budaya itu ya dikembangkan karena hukum adat. Kalau hukum adat dilanggar, ya kata tokoh Majalengka si Pamali atau ada kewalat sih, ada cobaannya. Karena kalau gegeden saya Pesundan itu kehiangan, jadi kesangyangan. Kalau sangyang itu ya air raga dari ibu bapak sih sudah itu hancur, tapi sukma sih dikembalikan lagi ke alam dunia. Ninggalnya nanti kalau dunia gulung tikar, itulah bangsa sangyang. Jadi masih melindungi walaupun statusnya ninggal nenek moyang ini, tapi masih melindungi, masih minta seolah-olah minta bagian juga dari rezeki anak cucu itu, minta ditawarin lah, minta didoain, minta dihadorohin, itu sering nyurup gitu ya dulu. Kadang kesurupan tersebut itu ya masih kaitan dengan roh-roh tersebut. Jadi kepercayaan anak cucu dari Majalengka itu ya bapak ibunya atau kakek neneknya itu ya masih menjaga ya. Menjaga. Masih perlu misalkan kita Istilah Sunda mengasuh anak incu. Oh, silih asuh itu kan maksudnya silih asuh, silih asih. Silih asah, silih asih, silih asuh bahasa naskah sastra budayanya kan gitu. Ya, mungkin cukup sekian saja Pak. Terima kasih. Beliau adalah Bapak Abdul Walim selaku Ketua RT pada tahun 1982 sampai 1986. Ya, sedikit banyaknya beliau paham mengenai sejarah atau tradisi-tradisi yang ada di masanya atau pada waktu itu. Saya Mustadi bersama kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah.